apakah dunia ini harus kita perbaiki terus-menerus? Bagus. Atau kayak gimana? Bagus. Saya kasih nasihat, nanti diingat-ingat nasihat ini ya. Siapa Ustaz? Kita menyadarkan orang itu persis kayak nanam benih. Saya mau nanya sama dokter, kalau saya nanam benih sekarang, tumbuh besok, 2 bulan yang akan datang, 3 bulan, atau kadang bertahun-tahun? Kadang nggak tahu. Bagus. Begitulah cara termudah kita menyadarkan orang. Tanam aja benih. Tumbuhnya kapan? Urusan belakangan. Bukan urusan kita memberi hidayah orang, menyadarkan orang itu. Tugas kita itu menyampaikan. Nabi saja, sekelas Nabi ini ya. Sekelas Nabi. Tugasnya itu menyampaikan. Bukan maksa orang untuk masuk ke dalam jalan kebaikan. Masuk agama Islam dan seterusnya. Tugas kita itu menyampaikan. Saya di lingkungan pesantren sendiri, saya punya semacam itu. Dan itu lebih dingin untuk kepala saya. Tugas saya itu ngajarin orang aja. Ada anak, ada orang. Itu... Ya, ada anak, ada orang tua mempercayakan anaknya ke pondok pesantren kita didik semampu kita. Oke, semampu kita. Perkara anak ini kok kayak nggak dengerin saya ya. Saya udah ceramah berkali-kali, kemudian ngasih nasihat hampir tiap hari, kok masih gitu-gitu aja. Akhirnya saya berpikir, ya juga ya, kita kan nggak bikin gorengan nih. Bikin gorengan yang sekarang kita masukin ke minyak, kemudian jadi gitu loh. Mendidik manusia itu nggak begitu caranya. Kadang-kadang ada saat orang itu teringat oleh nasihat kita, kapan? 5 bulan yang akan datang, setahun yang akan datang, 2 bulan, atau mungkin seminggu sebelum mati. Bisa jadi kan? Oke. Itu supaya kita punya rasa optimisme, caranya begitu. Kita itu tugas kita adalah memberikan edukasi semampu kita, memberikan pencerahan, meluruskan yang salah, mengukuhkan yang benar. Bukan tugas Anda untuk memaksa orang, mengubah orang seketika itu juga. Bukan otoritas. Nggak usah. Nah, jadi kekecewaan itu muncul ketika kita punya ekspektasi lebih, melampaui otoritas kita sendiri gitu loh. Nah, itu bagi saya begitu. Sampai sekarang saya kalau ngeliat santri bandel, oh mungkin dia berproses. Belum sekarang. Mungkin dia ingat nasihat saya ketika nanti udah dewasa, terasa betul tuh. Begitu aja. Ngapain ngambil pusing? Saya sekarang kalau misalnya di media sosial, saya misalnya memberikan edukasi dengan tulisan-tulisan yang saya buat. Saya nggak berpikir itu orang mau komentar apa, bodo amat. Yang penting saya sudah menjalankan apa yang bisa saya lakukan untuk menyadarkan orang, menyampaikan pengetahuan, meluruskan yang salah, menyampaikan yang benar. Orang mau milih yang mana, ya terserah dia gitu loh. Kita tuh nggak usah berekspektasi lebih, karena kita nggak punya otoritas untuk mengatur kehidupan orang. Ya kan? Termasuk urusan beragama nih. Jadi dalam urusan beragama, kita itu diperintahkan untuk begitu. Menyampaikan, bukan mengubah keadaan di luar kemampuan.